Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1469. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, sinar cahaya gelap langsung muncul di tubuh Gu Xuye, dan Gu Xuye langsung turun. Nah, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah membunuh orang-orang dari sekte Kesar Shihen? Sekte suci Lin Yuan Kanmi bukanlah tempat bagimu untuk bertindak liar di sini, kata Gu Xuye. Setelah kata-katanya itu jatuh, Gu Xuye berteriak dengan marah dan lalu melayangkan sebuah tinju. Dewa spiritual besar langsung muncul di atas kepala Gu Xuye dan menyerang ke arah Qin Chen. Boom! Sosok Gu Xuye menjulang tinggi di langit. Dia langsung melancarkan serangan tinju mematikan ke arah Qin Chen. Melihat ini, wajah Lin Yuan Supreme sedikit berubah dan dia buru-buru berteriak, "Gu Xuye, hentikan!" Namun mendengar teriakan dari Lin Yuan Supreme, Gu Xuye tidak berhenti sama sekali dan dia malah meraung. Tuan Sekte, mengapa kita masih ragu-ragu? Orang ini sangat sombong. Sekarang dia telah mengambil tindakan. Maka kita akan membunuhnya secara langsung untuk tidak mengguncangkan keagungan Sekte Suci Lin Yuan kita. Dengan pukulan yang menggelegar, pukulan Gu Xuye itu membakar nyawanya sendiri itu datang tepat ke depan Qin Chen. Dia tahu betul bahwa dirinya bukanlah tandingan Qin Chen. Bahkan Zhu Wupeng mati di tangan Qin Chen, sementara kekuatannya masih jauh di belakang Zhu Wupeng. Sepertinya kamu sudah bertekad untuk mencari kematian, kata Qin Chen. Dia menus dingin. Aura pembunuh memenuhi udara darinya. Di saat bayangan dewa spiritual itu meninju ke arahnya, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan lalu dengan keras, duar. Bayangan dewa spiritual yang dilepaskan oleh Gu Xuye pun langsung hancur berkeping-keping di bawah pukulan Qin Chen. Pada saat yang sama, pukulan Qin Chen menyapu dan mengenai dada Gu Xuye dengan keras dan duar. Darah seketika berterbangan kemana-mana dari tubuh Gu Xuye. Seluruh tubuh Gu Xuye terlempar oleh pukulan ini dan dia tergeletak di tanah muntah darah. Wakil pemimpin dari Sekte Suci Lin Yuan terluka parah akibat sebuah pukulan dari Qin Chen. Qin Chen kemudian melangkah maju dan terus meraih Gu Xuye dengan telapak tangannya. Di antara langit dan bumi, energi sejati yang tak terbatas dipadatkan oleh Qin Chen dan berubah menjadi telapak tangan besar yang langsung menutupi seluruh Gu Xuye. Yang mulia, mohon berhenti, ada yang ingin saya katakan, kata Lin Yuan Supreme. Dia berbicara dengan tergesa-gesa. Dia muncul di depan Qin Chen dalam sekejap dan melambaikan lengan bajunya untuk menghentikan tindakan Qin Chen. Meskipun Gu Xuye tidak mematuhi perintahnya, namun tidak peduli apa, Gu Xuye masih merupakan anggota Sekte Suci Lin Yuan-nya. Bagaimana dia bisa membiarkan dibunuh oleh Qin Chen seperti itu? Lin Yuan Supreme, apakah kamu ingin menghentikanku juga? Kata Qin Chen. Dia menus dingin. Menghadapi serangan dari Lin Yuan Supreme, ekspresi Qin Chen tetap tidak bergerak. Tubuhnya bergetar dan kekuatan Supreme Tahap Tengah telah bangkit dari tubuhnya. Lapisan hukum magis terus mengembun di tangan Qin Chen dan akhirnya berubah menjadi kekuatan tinju yang agung, menyapu dengan aura yang mengejutkan, seolah-olah mampu menghancurkan dunia dan berubah menjadi gunung suci spiritual dari zaman kuno. Lin Yuan Supreme segera mengubah ekspresinya dan buru-buru berkata, "Yang mulia, mohon tenang. Itu adalah kesalahan dari Sekte Suci Lin Yuan saya sebelumnya. Kita bisa mendiskusikan apapun yang ingin Anda katakan." Mendiskusikan? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saya sudah mengatakan bahwa siapapun yang berani tidak menaati saya maka harus mati, kata Qin Chen, dan boom. Kedua tinju itu bertabrakan di dalam kehampaan dan kekuatan magis yang dilepaskan oleh Lin Yuan Supreme berubah menjadi jaring langit dan bumi. Lingkaran cahaya itu sepertinya menghalangi 3000 dunia mencoba menghancurkan serangan Qin Chen. Namun kemudian setelah tabrakan, Lin Yuan Supreme mundur beberapa langkah di bawah kekuatan besar ini. Ekspresi Lin Yuan Supreme sedikit berubah. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya Qin Chen ini dan juga memahami mengapa Zhu Wupeng sebelumnya telah meninggal di tangan Qin Chen. Kemudian dirinya meraung, "Gerbang suci datang." Kemudian sebuah portal batu sederhana tiba-tiba muncul disertai dengan teriakan dari Lin Yuan Supreme.
Ini adalah gerbang batu Lin Yuan, harta karun tingkat suprem milik Lin Yuan Supreme. Dikabarkan bahwa gerbang batu ini dapat berkomunikasi dengan dunia ke-33 dan berisi misteri penciptaan yang tak ada habisnya. Benar saja, portal fisik ini muncul dan lapisan hantu gerbang batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Hantu gerbang batu ini sepertinya berada di dunia lain, satu demi satu menyebar ke dalam ruang dan waktu. Itu adalah gerbang batu Lin Yuan milik Tuan Sekte. Portal ini dapat berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi tingkat 33 dan dapat menarik serangan musuh ke dalam hantu tingkat 33. Itu tidak ada bandingannya. Dengan portal ini, Tuan Sekte menjadi tak terkalahkan. Suara percaya diri dan ekstasi terdengar satu demi satu. Yang mulia, tolong hentikan. Ada yang ingin kita diskusikan. Saya Sekte Suci Lin Yuan tidak berniat untuk menjadi musuh Anda. Di masa lalu Gu Suye mengambil tindakan sendiri, maka jangan khawatir. Saya pasti akan menghukumnya, kata Lin Yuan Supreme. Ketika gerbang batu Lin Yuan itu tiba, Lin Yuan Supreme sangat percaya diri dan berkata dengan suara yang dalam dengan postur yang dingin. Gerbang batu Lin Yuan, harta karun tertinggi. Gumam Qin Chen, tetapi terlihat Qin Chen tetap tidak bergerak. Matanya tertuju kepada pintu batu yang berat itu dan dia tiba-tiba mencibir. Apakah kamu pikir ini bisa menghentikanku? Kata Qin Chen, tubuhnya bergetar dan napas surga tiba-tiba mekar. Saat ini Qin Chen dipenuhi dengan aura pembunuh. Dia benar-benar seperti dewa iblis. Pelangi ilahi muncul dari matanya seolah-olah bintang-bintang dihancurkan, matahari dan bulan berputar dan tekanan berat melonjak langit menyapu seluruh dunia ini. Menghadapi gerbang batu Lin Yuan, Qin Chen tidak takut dan Qin Chen bergerak maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, langit dan bumi pun bergetar. Siapapun yang berani memprovokasi saya, maka orang itu tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Qin Chen dan boom. Qin Chen mengulurkan tangannya yang besar dan lalu melihat matahari dan bulan benar-benar tanpa cahaya dan langit serta bumi terlihat pucat. Lapisan tekanan mengalir keluar dan Gu Suye sudah gemetar sebelum dia bisa dipukul. Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, pikirannya bergetar dan tubuhnya terasa seperti akan runtuh. Tuan Sekte, tolong selamatkan saya, kata Gu Suye. Dia beraung, tampak ngeri, dia histeris, dia berteriak dengan ketakutan. Dia saat ini benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan begitu ganas. Dia bisa terluka dengan hanya menjentikan jarinya. Terlebih lagi di depan Tuan Sekte dari pemimpin Sekte Suci Lin Yuan. Dia benar-benar tidak mampu melakukan apapun. Jika Anda tidak bisa menahan diri, bagaimana mungkin Anda memiliki ketidakberdayaan seperti ini? Berhenti, kata Lin Yuan Supreme melihat ini. Lin Yuan Supreme tiba-tiba meraung, alisnya berkerut, matanya tidak senang. Karena Qin Chen ini terlalu gila. Dia baru saja mengatakan hal-hal itu baik-baik. Tetapi siapa yang tahu bahwa Qin Chen akan tetap gitu sombong. Ini sama sekali tidak memberikan wajah kepada dirinya. Dengan suara gemuruh, gerbang batu Lin Yuan di depan Lin Yuan Supreme tiba-tiba meletus dengan lapisan kekuatan kehampaan. Dan serangkaian kekuatan magis yang besar mulai aktif. Antara langit dan bumi sepertinya nyanyian-nyanyian Sanskerta dari kerajaan Tuhan terdengar. Setelah melihat ini, pelindung Xuandi juga meraung. Semua orang telah melihat bahwa orang ini terlalu sombong dan dia sangat tidak terkendali. Dia tidak mengikuti perintah dari Master Sekte. Ayo semuanya tekan orang ini dan tingkatkan reputasi Sekte Suci Lin Yuan kita, teriak pelindung Xuandi. Di saat dia berbicara, pelindung Xuandi melonjak ke langit dengan raungan. Kekuatan supreme di tubuhnya mengalir keluar dan dia akan melancarkan serangan sengit ke arah Qin Chen. Di sampingnya, seorang pelindung dan penatua terkenal seperti pelindung Xiuye dan juga penatua bermata seribu langsung tergerak oleh pergerakan dari pelindung Xuandi. Dan aura berat juga seketika keluar dari tubuh mereka. Kalian semua hentikan, teriak Lin Yuan Supreme. Dia mengubah ekspresinya dan meraung. Lalu kemudian ledakan. Kekuatan mengerikan muncul. Sebenarnya itu adalah Lin Yuan Supreme yang langsung menghalangi para penatua dan juga para pelindung untuk tidak mengambil tindakan. Karena sampai sekarang pun, dirinya masih tidak ingin memperburuk suasana. Dia hanya ingin menyelamatkan Gu Suye. Karena begitu masalah besar terjadi dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Qin Chen sebelumnya. Dan bahkan jika bergabung dengan si Kong Jian, bahkan jika dirinya bisa menekan kedua orang ini, maka Sekte Suci Lin Yuan pastilah akan menumpahkan banyak darah. Boom! Segera kekuatan gerbang batu yang berat memenuhi udara dan penatua bermata seribu serta beberapa penatua lainnya langsung mundur satu demi satu di bawah tekanan dari Lin Yuan Supreme.
Bahkan mereka pun segera menghentikan tindakan mereka. Melihat ini, si Kong Jin yang mendesak istana Iblis Kun di samping mencibir. Serangan mengerikan yang akan dilepaskan kapan saja, sangat tertahan dan tidak bergerak. Ini seperti seekor naga yang menahan napasnya dan tetap diam di gunung itu. Boom! Sekte suci Lin Yuan yang besar langsung ditangguhkan di depan Qin Chen, memancarkan tekanan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Lin Yuan Supreme berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan, silahkan berhenti. Ini sekte suci Lin Yuan saya. Bagaimanapun sekte suci saya itu juga merupakan sekte besar. Dan Gu Suye juga merupakan wakil sekte suci saya. Jika Anda membunuh Gu Suye, maka Anda akan sepenuhnya menjadi musuh dari sekte suci Lin Yuan saya. Maka saya, Lin Yuan Supreme, dapat menjamin bahwa saya pasti akan memberikan Anda penjelasan," kata Lin Yuan Supreme. Dia memiliki cahaya ilahi di kepalanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. "Jelaskan, saya tidak perlu penjelasan apapun. Saya sudah bilang bahwa orang ini sangat berani memprovokasi saya. Dan jika Anda sampai berani memprovokasi saya, maka Anda harus mati," kata Qin Chen. Qin Chen masih sangat mendominasi seperti dewa iblis. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan suara raungan dunia hancur. Lapisan kekosongan rusak lapis demi lapis. Itu benar-benar tak terkalahkan. Sekte suci Lin Yuan yang mengabaikan Lin Yuan Supreme juga ingin membunuh Gu Suye. Lancang. Lin Yuan Supreme akhirnya tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan amarahnya melonjak ke langit. Dia menggunakan kekuatan magisnya yang besar dengan kedua tangannya. Dan lapisan kegelapan berubah menjadi sebuah semburan. Lalu kemudian memasuki gerbang batu Lin Yuan dalam sekejap. Seketika dari ujung gerbang batu, sosok agung tampak muncul mencapai langit seperti dewa lalu kemudian melayangkan tinju ke arah Qin Chen. Di bawah pukulan ini, segala sesuatu di dunia berubah menjadi arus deras. Gemuruh menutupi segala arah dengan warna dunia yang berubah mencoba meledakkan serangan Qin Chen kepada Gu Suye. Pada saat ini dengan berkah dari sekte suci Lin Yuan, aura Lin Yuan Supreme melonjak ke langit begitu kuat hingga berkali-kali lebih kuat daripada puncak tahap tengah Supreme biasa. Tuan Sekte marah, ini adalah langkah pembunuhan sebenarnya dari gerbang batu Lin Yuan, kedatangan Dewa Batu. Anak itu terlalu sombong. Tuan Sekte telah memberinya kesempatan. Dia tidak tahu betapa jarangnya kesempatan itu. Apakah menurutnya Tuan Sekte akan takut kepadanya? Semuanya siap. Segera setelah Tuan Sekte memberi perintah, kita semua akan mengambil tindakan untuk membunuh anak itu. Satu demi satu pemikiran spiritual terus-menerus terjalin di dalam kehampaan. Mereka semua adalah banyak pelindung dan banyak penatua dari sekte suci Lin Yuan. Mereka berbicara satu sama lain. Mata mereka berkedip-kedip dan sumber tubuh mereka melonjak siap untuk mengaktifkan formasi kapan saja dan lalu melancarkan serangan yang menggelegar. Sementara saat ini di samping, si Kong Jen sedikit menyipitkan matanya dan merasakan sedikit ketakutan. Karena kekuatan Lin Yuan Supreme ini memanglah luar biasa, setidaknya itu setara dengan dirinya. Oleh karena itu, si Kong Jen diam-diam sangat menakjubkan dan siap untuk membantu Qin Chen kapan saja. Menghadapi pukulan mengerikan dari Lin Yuan Supreme, Qin Chen terlihat tidak takut sama sekali. Qin Chen malah tertawa keras dengan ekspresinya yang acuh tak acuh. Hahaha, Dewa Batu akan datang. Dewa Batu macam apa? Di hadapanku, para dewa bahkan akan menundukkan kepalanya, kata Qin Chen. Seperti suara guntur dan teriakan yang merajalela itu bergema di seluruh dunia dan cahaya aneh melintas di mata Qin Chen. Di dalam tubuhnya, kekuatan darah raja kegelapan diam-diam dibangkitkan olehnya dan diam-diam diintegrasikan ke dalam tangan besarnya. Menghadapi ribuan bayangan batu itu langsung meledak. Duar, raungan yang mengejutkan terdengar. Di bawah pukulan Qin Chen, kemuliaan dunia dan perputaran waktu semuanya terungkap. Semua orang hanya melihat Qin Chen melayangkan tinju dan suara berderak terdengar. Bayangan batu di langit yang dibuat oleh Lin Yuan Supreme pun meledak berkeping-keping dalam sekejap, seolah-olah hancur terkoyak sebelum kemudian meledak. Ya, gerbang batu Lin Yuan yang menjulang tinggi itu pun langsung meledak, langsung menghancurkan kehampaan. Apa? Gerbang batu milik Lin Yuan Supreme dihancurkan? Bagaimana mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa menjadi begitu kuat? Banyak orang saat ini berteriak dengan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan begitu kuat. Dengan satu pukulan dia bahkan bisa mengalahkan penguasa sekte suci Lin Yuan mereka. Pada saat ini Lin Yuan Supreme sendiri juga mengalami ketakutan yang mendalam.
karena pada saat Qin Chen mundur dari gerbang batu Lin Yuan-nya, kekuatan tak terlihat menembus dan mengalir ke dalam tubuhnya. Meskipun kekuatan ini sangat halus, namun bagi Lin Yuan Supreme itu terasa seperti seekor semut yang menghadapi naga. Merasakan rasa takut yang memancarkan dari lubuk hatinya. Ini, Lin Yuan Supreme ketakutan dan gemetar. Dia samar-samar menebak kemungkinan kekuatan ini berasal, tetapi dia benar-benar hampir tidak bisa mempercayainya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, kata Lin Yuan Supreme. Dia gemetar dari dalam hatinya dan ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Sementara di sisi lain, Qin Chen memukul mundur Lin Yuan Supreme dengan satu pukulannya, dan tangan besarnya itu jatuh lagi dengan suara raungan. Itu langsung menutupi seluruh sosok Gu Zuye. Tidak, teriak Gu Zuye. Dia mengeluarkan laungan, menjerit, dan bersembunyi di kampan mencoba melarikan diri. Namun dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Qin Chen. Segera dalam sekejap, Qin Chen mencengkram tangannya erat-erat seperti ikan mati yang terus-menerus akan disembelih. Tuan Sekte, selamatkan aku, teriak Gu Zuye. Dia berteriak dengan ketakutan. Tuan Sekte, segera ambil tindakan, jika tidak wakil Master Sekte Gu Zuye akan berada dalam bahaya, kata pelindung Xuandi. Dia saat ini juga berteriak dengan cemas. Namun Lin Yuan Supreme tampak tertegun, matanya ketakutan, tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Akhirnya dengan suara letupan, wakil Gu Zuye pun ditangkap oleh Qin Chen, dan dengan teriakan dia langsung dihancurkan dan meledak menjadi kabut darah. Langit dan bumi meraung dan kekuatan Supreme yang bergulir langsung dimurnikan dengan liar oleh Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Wakil ketua sekte yang bermartabat dari sekte suci Lin Yuan, Gu Zuye, seorang pria kuat yang baru saja memasuki ranah Supreme tahap tengah, terbunuh dengan begitu mudahnya. Adegan dan metode seperti itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri dan ketakutan yang tak ada bisa muncul di hati mereka. Pada saat ini selain kemarahan, ketakutan juga muncul di hati banyak orang kuat dari sekte suci Lin Yuan yang hadir. Ini merupakan ketakutan yang sangat mendalam. Gila, Qin Chen ini adalah orang gila. Tuan Sekte harap segera menyembunyikan alarm dan mengaktifkan formasi pelindung untuk membunuh binatang buas ini, teriak pelindung Xuandi. Tidak jauh dari sana, pelindung Xuandi masih meraung histeris tampak ngeri. Dia tidak bisa menahan rasa takut karena dia termasuk di antara banyak orang yang kuat yang hadir. Dan seperti Gu Zuye, dia adalah orang pertama yang menyerang Qin Chen. Dan begitu pelindung Mikong memperoleh kekuasaan, maka dirinya akan kehilangan kekuasaannya sepenuhnya. Tentu saja yang terpenting adalah ketakutan terhadap Qin Chen. Namun begitu dirinya mulai berbicara, seseorang seketika mencekik tenggorokannya. Itu bukanlah Qin Chen tetapi Lin Yuan Supreme, pemimpin sekte suci Lin Yuan-nya sendiri. Tuan Sekte, kenapa? Kata pelindung Xuandi. Dia tampak tidak percaya ketika tenggorokannya dijepit oleh Tuan Sektenya sendiri. Diam, bukankah menurutmu kamu telah menyebarkan cukup banyak masalah untukku? Kata Lin Yuan Supreme. Dia tampak marah. Dia lalu menatap Qin Chen dengan ketakutan yang mendalam dari matanya. Dia lalu berteriak kepada semua orang. Orang ini telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya. Jika demikian, dengan kekuatan orang ini, dia dapat membunuh semua orang dari sekte suci Lin Yuan kita. Oleh karena itu semuanya jangan sampai memprovokasi orang ini. Kalau tidak, mungkin saja sekte suci Lin Yuan kita akan berakhir dengan sangat mengenaskan, kata Lin Yuan Supreme. Kemudian Lin Yuan Supreme melemparkan pelindung Xuandi ke tanah. Lalu dia menangkupkan tangannya kepada Qin Chen lalu berkata, Yang mulia, tidak, Tuan. Sayalah sekte suci Lin Yuan, tidak memahami aturan dan membuat Anda marah. Jadi saya meletakkan tubuh bagian bawah Lin di tubuh bagian bawah saya. Pemimpin sekte ini mohon untuk bisa menebus dosa-dosa saya dan harap Yang Mulia untuk tidak tersinggung, kata Lin Yuan Supreme. Ada apa dengan Tuan Sekte? Mengapa Tuan Sekte memanggil anak itu sebagai tuanku? Bahkan jika anak itu luar biasa, sekte suci Lin Yuan kita masih merupakan kekuatan yang kuat di benua Haiyu. Sekarang wakil pemimpin sekte Gu Zuye telah dibunuh. Bukankah seharusnya kita bertarung sampai mati, mengaktifkan formasi besar, menjebak lawan dan membunuh lawan? Tetapi mengapa Master Sekte itu begitu menghormati anak ini? Seorang pria kuat ternama dari sekte suci Lin Yuan langsung tercengang dan merasa tidak percaya. Mereka belum pernah melihat kemunculan Lin Yuan Supreme yang menjadi seperti bawahan seperti ini. Oh, Qin Chen memandang Lin Yuan Supreme dengan menyipitkan matanya. Anda memanggil saya Tuan. Oh, apakah Anda telah mengenali identitas saya? Hahaha, ini menarik, kata Qin Chen.
Tetapi mendengar itu, tubuh Lin Yuan Supreme bergetar. Itu langsung memverifikasi tebakannya. Dia langsung mendengar arti kata-kata Qin Chen itu. Mungkinkah tebakannya itu ternyata benar? Pada saat ini mata Lin Yuan Supreme langsung tertuju kepada Si Kongjian yang berada di samping Qin Chen. Dan dia dapat melihat bahwa penguasa tanah suci Sikong itu yang terkenal. Dia berdiri dengan hormat di samping Qin Chen. Betapa solehnya Si Kongjian. Lin Yuan Supreme langsung merasa sangat bersemangat. Meskipun dia tidak dapat mempercayai tebakannya. Namun semua adegan yang terjadi sebelum-sebelumnya telah memberitahunya bahwa tebakannya kemungkinan besar adalah benar. Segera kaki Lin Yuan Supreme bergetar dan dia menyeka keringat dari dahinya. "Tuan, Anda bercanda. Yang mulia, saya tidak berani menebak identitas Anda. Yang mulia, tolong maafkan saya," kata Lin Yuan Supreme. Apa? Ekspresi Lin Yuan Supreme yang sangat hormat itu membuat banyak pelindung dan juga banyak para penatua dari sekte suci Lin Yuan yang hadir semakin ngeri. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka.